Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri yang kami sayangi, dalam suasana yang masih bulan Syawal ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Semoga setelah kita menjalankan puasa sebulan penuh, kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Amal kita diterima, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Pelajaran kali ini adalah imriti, meneruskan kemarin bab mubtada khobar, yang mana khobar itu kemarin dibagi menjadi dua. Satu ada khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. Yang mana khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau sibeh jumlah. Yang sekarang yang kita bahas itu adalah khobar ghairu mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu utawi khobar ghairu mufrad iku mahsurun den ringkes apa ghair fi arba'in ing dalem patang werna. La ghairu ora liyane arba'. Wa ya utawi arba iku al-dzarfu robba khobar rupa dzaraf, wal majruru lan jar majrur, wa fa'ilun lan khobar rupa fa'il makfilihi ing dalem sartane fi'ile fa'il alladzi rupane fi'il sodaro kang ngawiti apa alladzi, wal mubtada lan khobar rupa mubtada makma ing dalam sartane perkara lahu kedue mubtada kang tetep kedue mubtada minal khobari nyatane khobar. Ka anta indi wal fata bidari kaya lafat anta indi, maknane anta utawi sira iku indi tetep ing dalem sanding ingsun, wal fata utawi cah anom iku bidari ing dalem omah ingsun. Wabni utawi anak lanang ingsun iku kara maca sapa ibni. Wadza utawi kiki lanang iku abuhu utawi bapak idza iku qori wong kang maca. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sudah saya terangkan bahwa khobar itu ada dua, satu khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. La wa ghairuhu bi arba'in mahsuru. Khobar ghairu mufrad itu ada 4 tok, yaitu dzaraf, jar majrur, wa fa'ilun ma'filihi alladzi sodar, dan khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il, wal mubtada ma'malau minal khobar, serta khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya anta indi, al-fata bidari, ibni koro, dan lafat za abuhu qori. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khobar ghairu mufrad itu ada 4. Satu, khobar yang terdiri dari dzaraf. Nomor 2, khobar yang terdiri dari jar majrur. Jadi dzaraf zaman atau dzaraf makan itu diterkib menjadi khobar. Nomor 2, khobar yang terdiri dari jar majrur. Yang dzaraf contohnya seperti anta indi. Lafat indi itu menjadi khobar. Lah, lafat indi itu terdiri dari dzaraf. Dzaraf makan. Terus kemudian jar majrur al-fata bidari. Lafat bidari itu jar majrur diterkib menjadi khobar. Lah, khobar yang terdiri dari dzaraf atau jar majrur itu namanya khobar ghairu mufrad. Bukan khobar mufrad, tapi khobar ghairu mufrad. Seperti kemarin, yang dimaksud mufrad itu khobar yang bukan jumlah atau sibeh jumlah, serupa dengan jumlah. Bukan khobar yang terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada khobar,
tapi khobar yang menyerupai dengan jumlah, bukan jumlah tapi seperti jumlah, yaitu khobar yang terdiri dari dhorob atau jar majrur. Contohnya yang dhorob, anta indi makhalu sayyidi lafad indi, dan al-fata bidari makhalu sayyidi bidari. Kemudian dhorob dan jar majrur yang bisa diterkib menjadi khobar itu syaratnya harus tam. Kalau nanti nakis tidak boleh diterkib menjadi khobar. Yang dimaksud dengan tam adalah suatu jar majrur atau dhorob yang kepahaman bisa sempurna tanpa memandang pada kalimat yang dihubungi. Jadi susunan kalimat atau dhorob yang disusun itu langsung bisa dipahami tanpa memandang pada muta'alaknya atau kalimat lain yang dihubungi. Berbeda dengan nakis. Kalau nakis itu kalimat yang tidak bisa sempurna, yang kepahaman tidak bisa sempurna tanpa memandang pada muta'alaknya, itu namanya nakis. Contoh, zaitun al-yauma, misalnya zaitun al-yauma, zaitun utawi zaid iku al-yauma ing dalam iki dino, itu tidak bisa dipahami. Nyapo ing dalam iki dino, itu belum bisa dipaham, itu namanya nakis. Beda dengan anta indi, kamu di sampingku. Lah, bahasa di sampingku tanpa memandang pada apakah duduk atau berdiri atau yang lain, bahasa kamu di sampingku itu sudah bisa dipahami. Jadi tanpa memandang pada muta'alak yang khusus itu sudah bisa dipahami. Contoh lagi, al-fata bidari. Misalkan bidari itu ada di rumahku. Anta bidari ada di rumahku. Beda dengan zaitun bika. Zaitun bika zaid denganmu nyapo. Itu belum bisa dipahami. Contohnya zaitun bika zaid di dalammu. Kenapa? Nah, itu butuh muta'alak yang jelas. Sehingga lafaz zaitun bika itu bisa dipahami kalau nanti ada muta'alaknya. Kalau tidak ada muta'alaknya yang khosoh itu tidak bisa dipahami, itu namanya nakis. Beda dengan yang tam, seperti anta indi, kamu di sampingku, kamu di depanmu, kamu di depanku, di belakangku. Misalnya anta waroi, anta amami, kamu di depanku. Nah, itu kan bisa dipahami tanpa melihat pada muta'alaknya. Ini namanya jar majrur atau dhorob yang tam. Ini sebagai syarat jar majrur atau dhorob yang diperbolehkan untuk diterkib menjadi khobar pun. Kemudian wajib membuang muta'alaknya dhorob jar majrur apabila jar majrur dhorob itu menjadi sifat, hal atau khobar atau silah, dan yang dibuang itu berupa isim atau fi'il. Jadi ketika dhorob itu menjadi sifat atau hal atau khobar atau silah, maka muta'alaknya itu harus dibuang. Contoh misalnya yang dhorob atau jar majrur yang menjadi sifat atau hal atau khobar atau menjadi silah, maka muta'alaknya itu harus dibuang. Contohnya seperti lafaz yang menjadi contohnya seperti lafaz anta indi. Anta utawi siro iku indi tetep ing dalem sanding. Lah, lafaz indi itu muta'alaknya adalah lafaz kainun atau kana. Asalnya itu anta kana indi. Asalnya demikian. Anta kana indi. Lah itu muta'alaknya itu dibuang pun. Wa fa'ilun ma'filil ladzi sodar. Kemudian yang nomor 3, khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu mengisyarai pada jumlah fi'liyah. Artinya khobar yang dimulai dengan fi'il secara hakiki atau fi'il secara hukmi. Yang hakiki contohnya seperti lafaz ibni koro.
ibni utawi anak lanang ingsun iku koro maca sapa ibni asalnya qoro'a. Jadi susunan fi'il dan fa'il, qoro'a dan fa'il berupa isim dhamir itu diterkib menjadi khobar yang fi'ilnya itu hakiki. Atau yang hukmi seperti lafaz layyakuma zaidun. Layyakuma itu dimulai dengan fi'il tapi secara hukmi karena itu didahului oleh lan. Nah, jadi khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi khobar yang merupakan jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir adalah yang tergolong dalam khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ini mengisyarai pada jumlah ismiyah. Artinya khobar ya, jumlah ismiyah adalah suatu jumlah susunan kalimat yang dimulai dengan isim, baik itu secara hakiki atau secara hukmi. Yang secara hakiki contohnya seperti waza abuhu qori. Za utawi kiki lanang iku abuhu utawi bapak eza iku qori wong kang maca. Lafat abuhu sebagai mubtada, lafat qori sebagai khobar. Susunan mubtada khobar itu menjadi khobarnya mubtada berupa za. Mulane lek cara nerkibe za utawi kiki lanang iku abuhu utawi bapak eza iku qori wong kang maca. Pun kemudian sebagai syarat diperbolehkannya membuat khobar jumlah itu harus ada robit atau ada dhamir yang kembali pada mubtada. Baik itu khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah atau khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah, itu harus ada dhamir yang kembali pada mubtada, yang dhamir itu harus cocok dari sisi mufrad tasniyah jamak dengan mubtadanya, mudzakkar muannas dengan mubtadanya. Kalau nanti mubtadanya itu tasniyah, maka dhamirnya harus tasniyah. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka dhamirnya juga harus mudzakkar. Dalam contoh za abuhu qori, za itu mufrad mudzakkar, maka pada khobar jumlah itu harus ada dhamir yang mufrad mudzakkar yaitu hu. Lah dhamir itu namanya robit. Maksudnya robit itu penyambung antara khobar dengan mubtada, biar tidak dianggap bahwa susunan mubtada khobar yang sebagai khobar itu merupakan susunan menyendiri, tidak ada hubungannya dengan mubtada yang pertama. Makanya itu harus ada dhamir penyambung yang menyambungkan antara jumlah mubtada khobar yang sebagai khobar dengan mubtada yang pertama. Contoh lagi, ibni qoro. Nah, pada lafaz qoro itu ada dhamir yang kembali kepada ibni. Ibni utawi anak lanang ingsun iku qoro'a maca sapa ibni. Itu ada dhamir yang kembali pada lafaz ibni. Jadi syarat diperbolehkannya untuk membuat khobar jumlah adalah harus ada robit atau dhamir yang kembali pada mubtada, kecuali kalau memang khobar itu dzatiyah mubtada. Kalau khobar itu dzatiyah mubtada, maka pada khobar jumlah tidak perlu menjelaskan atau menuturkan robit. Contoh, nutki Allahu hasbi. Nutki utawi pengucap ingsun iku Allahu hasbi, Allah hasbi. Allah utawi Allah iku hasbi, zat kang nyukupi ingsun. Jadi zatiyai Allahu hasbi adalah nutki, nutki adalah zatiyai Allahu hasbi. Contoh lagi, khairu qauli utawi luwih bagus-bagusnya pengucap ingsun iku inni ahmadu. Jadi inni ahmadu itu khairu qauli adalah inni ahmadu, berarti khobar itu dzatiyah mubtada, yang sehingga kalau khobar yang seperti itu maka tidak butuh robit. Titimatun
wajib mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada pada empat tempat. Artinya wajib membuat susunan kalimat berupa khobar muqaddam, mubtada muakhor pada 4 tempat. Nomor 1, mubtadanya berupa isim nakiroh dan tidak ada musawwek atau sesuatu yang memperbolehkan membuat mubtada dari isim nakiroh kecuali mendahulukan khobar. Perlu diketahui bahwasanya mubtada itu harus berupa isim makrifat. Tidak boleh membuat mubtada dari isim nakiroh kecuali ada sesuatu yang memperbolehkan atau istilahnya ada musawweknya. Kalau ada sesuatu yang memperbolehkan atau ada musawweknya, maka diperbolehkan untuk membuat mubtada terdiri dari isim nakiroh. Di antara musawwek adalah mendahulukan khobar. Di antara musawwek adalah mendahulukan khobar. Jadi contohnya kaya indi dirhamun. Indi iku ing dalem sanding ingsun dirhamun utawi sak dirham. Aku duwe sak dirham. Lah dirhamun itu berupa isim nakiroh, ditertib menjadi mubtada, diperbolehkan karena ada mendahulukan khobar berupa lafaz inti ada musawwek, yaitu mendahulukan khobar. Kalau memang takdimul khobar itu merupakan satu-satunya musawwek, sesuatu yang memperbolehkan membuat mubtada dari isim nakiroh, maka mendahulukan khobar hukumnya wajib. Contoh lagi, fit dari rojulun, di dalam rumah ada orang laki-laki. Fit dari iku tetep ing dalem jerone omah rojulun utawi wong lanang. Rojulun menjadi mubtada boleh, terdiri dari isim nakiroh, itu yang memperbolehkan adalah takdimul khobar. Yang nomor 2, wajib mendahulukan khobar adalah apabila pada mubtada terdapat dhamir yang kembali pada khobar. Contohnya fit dari sohibuha. Fit dari iku tetep ing dalem omah sohibuha utawi wong kang duweni omah. Niki mendahulukan mubtada tidak boleh. Sohibuha fit dari. Nah, karena apa? Karena dhamir itu kembalinya pada lafaz yang sudah disebutkan. Tidak boleh dhamir kembali pada lafaz yang lebih akhir, pada lafaz yang belum disebutkan atau yang lebih akhir. Misalkan sohibuha fit dari, lah itu kembalinya pada lafaz ad-dari diwalik. Nah, kalau memang pada mubtada itu ada dhamir yang kembali pada khobar, maka mendahulukan khobar hukumnya adalah wajib. Kudu diomongno fit dari sohibuha. Tidak boleh dikatakan sohibuha utawi wong kang anduweni omah iku fit dari ing dalem omah, dengan kembali pada lafaz yang mutaakhir rupane lafaz ad-dari. Makanya mendahulukan khobar itu hukumnya wajib. Yang nomor 3 adalah ayyakuna al khobar lau sadrul kalam. Lafaz yang menjadi khobar itu merupakan lafaz yang harus bertempat pada permulaan kalimat. Lafaz yang menjadi khobar itu harus merupakan lafaz yang bertempat berupa lafaz yang harus bertempat pada awal kalimat. Contohnya aina zaitun. Aina iku ing dalam di panggonan, zaitun utawi zaid. Lafaz aina itu harus bertempat pada awal kalimat. Itu memang haknya aina itu bertempat pada awal kalimat. Berarti jika khobar itu lafadznya merupakan lafadz yang harus bertempat pada awal kalimat, maka mendahulukan khobar hukumnya wajib. Yang nomor 4 adalah mubtada itu diringkas pada khobar dengan innama atau illah. Contohnya innama fit dari zaitun, sing ning jero omah
mung Zaid. Nah, sing ning jero omah mung Zaid. Wa ma fitari illa Zaidun, sing ning jero omah ya mung Zaid. Ora ana wong ning jero omah sak liyane Zaid. Bahasa lainnya sing ning jero omah mung Zaid. Jadi mubtada itu diringkas ditakhasuskan pada khobar. Kalau memang seperti itu maka mendahulukan khobar hukumnya wajib, sebab kalau sampai nanti dibalik maka maknanya itu juga akan terbalik. Kesimpulan, khobar ghairu mufrad itu ada 4. 1, dhorof jar majrur syaratnya harus tam, yaitu bisa dipaham tanpa melihat pada muta'alaknya. Yang nomor 3, khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau khobar yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contohnya seperti ibni qara, Zaidun koma abuhu misalnya. Zaidun koma abuhu. Yang nomor terakhir adalah khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya za abuhu qori. Terus syarat diperbolehkannya membuat khobar jumlah adalah harus ada robit, artinya dhamir yang kembali pada mubtada, yang dhamir itu cocok dengan mubtada dari siji, 1 mufrad tasniyah jamak, 2 mudzakkar dan muannasnya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila belum paham nanti bisa tanya langsung. Jepri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.